Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yorisa Syawalina Rianti selaku pembawa acara debat kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk menghadiri salah satu rangkaian acara Komisi Pemilihan Umum Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada, yaitu debat calon ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Saudara Roberto Z.H. Moraka selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada, yang terhormat Saudara Muhammad Nur Fikri selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada, yang terhormat Saudara Faris Izha Fitra selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada, yang terhormat Saudari Faranisa Syifaulia selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan-sambutan, yang ketiga adalah pembacaan calon ketua beserta visi dan misi, yang keempat perkenalan calon ketua beserta visi dan misi, yang kelima adalah sesi pertama tanya jawab pertanyaan dari sosial media, yang keenam sesi kedua tanya jawab dari audiens, yang ketujuh pernyataan penutup oleh calon ketua, dan yang kedelapan adalah penutup. Hadirin sekalian, langsung saja kita buka acara debat calon ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada kepada Saudari Faranisa Syifaulia. Kami persilahkan. Halo. Ya, silahkan. Baiklah, kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Ketua Badan Ekonomi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada, yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Universitas Dharma Persada, dan yang saya banggakan para calon Ketua Himada dan Mahasiswa Aktif Akuntansi Universitas Dharma Persada, serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panitia KPU Fakultas Ekonomi yang tetap semangat dan bekerja keras untuk menyukseskan kegiatan KPU Fakultas Ekonomi dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Pertama-tama, saya mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita semua kesehatan. Debat yang dilakukan secara online ini adalah debat pertama kali yang dilakukan dalam perjalanan KPU sebelumnya. Walaupun situasi sedang tidak berpihak pada kita, KPU Fakultas Ekonomi terus berusaha dan berjuang melakukan yang terbaik untuk Fakultas Ekonomi Unsada agar terus bisa melakukan perubahan-perubahan yang bersifat inovatif. Dan dengan adanya aplikasi Skype ini bisa jadi salah satu ide baru yang akan dilakukan pada debat perdana pada sore kali ini. Saya harap kawan-kawan mahasiswa Fakultas Ekonomi dapat menikmati kegiatan KPU Fakultas Ekonomi secara nikmat dan senang. Dan tentu masih banyak kekurangan dari kepanitiaan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah dalam situasi pandemi COVID-19 kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudari Faranisa Syifaulia selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada kepada Saudara Muhammad Nur Fikri. Kami persilahkan. Maaf Kak, suaranya tolong dibesarkan lagi.
Masih Kak, masih tetap kecil. Tolong dikencengin lagi mungkin suaranya Kak. Ya, halo semuanya. Oke, mungkin bisa tolong di saya Nggak kedengaran suaranya. Maaf. halo. Iya Kak. Kurang kedengaran. Ya cukup saya. Udah kan? Mulai aja ya. Udah. Kita sangat bermaklum karena saya masih di kantor untuk ke rumah. Ya, langsung aja. Pertama, saya mau terima kasih kepada KPU yang sudah menyiapkan debat online ini dan sangat baik untuk para calon pilkada. Jadikan ajang ini sebagai diskusi yang menjadi satu sama lain, dan semoga yang terpilih nanti itu menjadi yang terbaik dari generasi muda. Aja mohon maaf atas komentar ini dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Nur Fikri selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada atas sambutannya. Sambutan selanjutnya dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada kepada Saudara Roberto Z. Hamoraka. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya yang saya hormati Ketua KPU bersama jajarannya, yang saya hormati Bawaslu bersama jajarannya, yang saya hormati juga Ketua Himada bersama jajarannya, dan yang saya hormati juga Ketua Himaneda, dan kedua calon yang sangat saya banggakan dan yang sangat saya cintai. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sambutan sedikit di sini mengenai dengan acara KPU sangat luar biasa. Ini adalah awal yang bagus, sekalipun mungkin ya teman-teman kita semua pasti ada kurang dan lebihnya, tetapi perlu untuk diberikan apresiasi yang luar biasa karena dalam pandemi ini pun kita tetap berusaha dan KPU tetap bekerja keras sehingga agenda untuk debat kali ini bisa berjalan walaupun melalui online. Dan untuk teman-teman KPU ataupun kita semua, mari tetap kita jaga semangat organisasi kita, semangat kita dalam pergerakan tetap kita jaga, apapun dalam masalah apapun, baik dalam keadaan pandemi atau apapun itu. Kita tetap menjadi seorang organisator yang memang peduli terhadap lingkungan sekitar, ya kan, lingkungan keluarga atau lingkungan di mana kita berada dan kampus terlebih khusus. Dan untuk kedua calon, saya pesankan pada keadaan saat ini, pada debat kali ini, semoga kalian bisa menjadi pemimpin yang luar biasa dan ke depan ketika salah satu atau siapapun yang terpilih bisa membangkitkan kembali Himada yang tetap mempertahankan Himada yang seperti apa, menjadikan Himada yang luar biasa sehingga bisa mewakili ataupun bisa membantu mahasiswa-mahasiswi akuntansi terlebih khusus, bahkan juga mahasiswi-mahasiswi Fakultas Ekonomi. Tidak perlu takut kawan-kawan dalam menjalankan tugas nanti menjadi seorang pemimpin,
apalagi ketika kalian melaksanakan sesuatu yang benar. Karena apa yang kalian laksanakan pasti semuanya akan berjalan dengan baik dan pasti banyak orang yang akan mendukungnya. Kalian tetap percaya aja, tetap jaga solidaritasnya, dan bangun Himada menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja sambutan saya hari ini, saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Roberto Z. Hamoraka selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada atas sambutannya. Acara selanjutnya ialah pembacaan tata tertib debat pada hari ini. Tata cara debat online. Yang pertama, pelaksanaan debat dialogis dilakukan di aplikasi yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu Skype. Peserta debat hanya diberikan 1 kali kesempatan bertanya dan dilarang memberikan tanggapan dalam bentuk apapun. Debat terdiri dari 2 sesi, 1 sesi terdiri dari 3 pertanyaan. Setiap pertanyaan langsung dijawab oleh calon tanpa perlu menunggu pertanyaan lainnya. Setiap pertanyaan, calon diberikan waktu 3 menit untuk menjawab. Sebelum mengakhiri sesi 2, para calon dipersilahkan untuk bertanya satu sama lain. Selama acara debat berlangsung, peserta ataupun calon diharapkan semua mic selain calon dan MC atau moderator harus di-mute, kecuali saat menjawab salam, bertanya, dan memberikan sambutan. Wajib menyalakan video bagi semua peserta debat, tetapi jika mengalami masalah konektivitas atau masalah lainnya yang sekiranya dapat mengganggu jalannya debat, maka tidak wajib bagi semua peserta debat untuk menyalakan video. Kecuali bagi calon ketua, MC, dan moderator, video wajib dinyalakan dan tidak boleh dimatikan. Jika ingin bertanya, terlebih dahulu mengetikkan nama diri sendiri, setelah itu akan dipersilakan untuk berbicara. Menggunakan pakaian yang rapi dan menggunakan almet khusus untuk panitia KPU serta calon ketua. Tidak dalam posisi tidur atau posisi lainnya yang kurang baik, background Skype harus polos atau layak selama tidak mengganggu jalannya debat. Harap berada di tempat yang hening atau sepi, serta terhindar dari suara yang bising. Selama acara debat berlangsung, peserta ataupun calon dilarang menggunakan kata-kata yang mengandung fitnah atau umpatan terhadap calon lainnya, panitia, dan publik, serta menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan. Membawa dan mengatasnamakan atau menyinggung suatu lembaga kemahasiswaan di Universitas Dharma Persada dan membahayakan pihak-pihak lain. Melakukan tindakan kekerasan kepada siapapun dalam bentuk apapun. Mengganggu kelancaran kerja KPU dalam proses debat, dalam pengaruh obat-obatan terlarang atau alkohol, dan merokok. Keluar dari acara debat dengan sengaja, kecuali jika ada masalah konektivitas atau masalah mendesak lainnya. Mengambil screenshot dan screen record saat debat berlangsung selain panitia Dokmas KPU. Terima kasih, acara selanjutnya akan diambil alih oleh moderator. Debat sesi kali ini akan dipandu oleh saya, Rina Yulianti, dengan mengusung tema menciptakan kualitas pimpinan yang berkarakter, inovatif, kekeluargaan, dan pertanggungjawaban. Sesi pertama debat calon Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi 2020 akan dimulai dengan penyampaian visi dan misi para kandidat, sesuai dengan kesepakatan masing-masing tim sukses. Calon Ketua Himpunan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Akuntansi nomor urut 1 mendapat giliran pertama menyampaikan visi dan misinya. Dipersilakan kepada Saudari Junior Agnes Pangaribuan, waktunya dimulai 4 menit dari saudara berbicara. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Junior Agnes. Saya dari Akuntansi 2018. Langsung saja di sini saya akan membacakan visi dan misi saya. Visi saya yaitu mewujudkan Himpunan Mahasiswa Akuntansi Unsada menjadi sebuah organisasi yang lebih aktif, mempunyai rasa kekeluargaan, berkarakter, kreatif, dan berkualitas, serta dapat menjadi wadah aspirasi bagi mahasiswa akuntansi Unsada. Misi saya ada 3. Yang pertama, menjadikan Himpunan Akuntansi Unsada sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas pribadi yang memiliki jiwa tanggung jawab dalam menjalankan amanah. Yang kedua,
membangun koordinasi yang aktif dan berkesinambungan bersama dengan seluruh civitas akademika di Unsada. Yang ketiga, menjalin dan memelihara hubungan yang harmonis dengan mahasiswa akuntansi civitas akademika, alumni organisasi lain, dan masyarakat umum. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Junior Agnes Pangaribuan. Selanjutnya, kepada calon nomor urut 2, waktunya sama, dimulai dari Saudara Febrian Ananda berbicara. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febrian Ananda, jurusan akuntansi angkatan 2018. Di sini saya ingin menyampaikan visi misi saya, yaitu visi saya mewujudkan Himada sebagai wadah yang menampung aspirasi, ide, dan gagasan dalam kegiatan mahasiswa akuntansi, serta meningkatkan rasa semangat dan tanggung jawab dalam setiap bidangnya. Adapun misi saya yang pertama, meningkatkan kualitas akademik dan non-akademik mahasiswa akuntansi Unsada dilihat dari fungsi tiap departemen Himada. Yang kedua, mengembangkan dan menyalurkan potensi setiap mahasiswa untuk maju dan berkembang. Yang ketiga, membuat, memperbaiki, dan meningkatkan program kerja Himada yang mempunyai cakupan luas dan bermanfaat bagi setiap individu. Yang keempat, menciptakan kader yang lebih unggul untuk generasi selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Febrian Ananda. Selanjutnya adalah pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada yang telah dikirimkan ke kami melalui Instagram. Saya akan membacakan pertanyaan pertama. Apa yang membuat diri Anda pantas untuk menjadi pemimpin? Dipersilakan kepada calon nomor urut 2 untuk menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Apa yang membuat saya pantas untuk menjadi pemimpin adalah saya memiliki tekad yang kuat, saya memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, dan juga saya memiliki ide dan aspirasi di mana saya akan membawa nama Himada lebih baik lagi ke depannya. Dan juga dengan ide yang saya punya, saya dapat mengatur strategi yang lebih baik lagi untuk Himada ke depannya, tentunya lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan juga saya dapat membawa anggota saya lebih aktif lagi dalam kegiatan kemahasiswaan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apa yang membuat diri saya pantas menjadi seorang pemimpin. Jadi saya mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dan mempunyai rasa kepemimpinan yang sangat kuat. Dan saya akan menjadikan himpunan kedepannya lebih baik lagi, mempunyai tanggung jawab sesuai dengan misi saya. Terus saya akan menjadikan himpunan juga sebagai wadah untuk membangun koordinasi, bukan hanya antar himpunan saja, melainkan antar organisasi yang ada di kampus juga gitu. Jadi saya akan menjadikan mahasiswa akuntansi itu menjadi seorang yang luar biasa di dalam kampus maupun di luar kampus. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, akan dilanjutkan pertanyaan kedua. Apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan minat berorganisasi mahasiswa-mahasiswi akuntansi? Dipersilakan kepada calon nomor urut 1 untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan pribadi seseorang untuk berorganisasi? Jadi pertama saya akan mengadakan seperti seminar tentang pentingnya berorganisasi itu seperti apa. Bahwasannya organisasi itu sangat penting untuk kehidupan kita di luar akademik ya. Seperti melatih kedisiplinan kita, melatih bagaimana kita bertanggung jawab. Jadi cara saya yang pertama yaitu adalah mengadakan seminar tentang keorganisasian. Dan mungkin saya akan mengadakan perkumpulan-perkumpulan gitu ya dengan
kakak tingkat atau dengan adik tingkat bahwa kita saling sharing bahwa ini salah satunya berorganisasi. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya, apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat organisasi mahasiswa? Yang pertama adalah saya akan mengajak setiap mahasiswa aktif yang ada di Unsada ataupun yang ada di Unsada untuk ikut dalam setiap program kerja yang ada di Himada. Dengan cara seperti itu, kita akan memberitahu bagaimana cara berorganisasi dan dengan cara berorganisasi itu penting dalam kehidupan kita. Yang kedua itu melakukan sosialisasi bagaimana pentingnya dalam mengikuti organisasi. Dalam program kerja Himada itu ada salah satu organisasi di mana kita memberitahu bagaimana pentingnya organisasi di dalam suatu pendidikan. Dan itu juga penting dalam nanti ke depannya dalam kehidupan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Dilanjutkan pertanyaan ketiga. Jika masa kuliah online masih berjalan, bagaimana dengan program kerja organisasi yang akan kalian pimpin? Dipersilakan kepada calon nomor urut 2 untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apabila masa kuliah online tetap berjalan, bagaimana cara melanjutkan program kerja? Sesuai dengan misi saya yang nomor 3, yaitu membuat, memperbaiki, dan meningkatkan. Dengan adanya pandemi corona seperti ini, saya pasti akan mengatur bagaimana program kerja saya akan tetap berjalan walaupun saat pandemi saat ini. Contoh, bagaimana saya melakukan program kerjanya. Contoh program kerja yang ada di Himada itu adalah accounting competition. Accounting competition bisa dilaksanakan dengan cara online, dengan cara seperti itu lebih kondusif mungkin. Lalu ada seminar kita akan dilaksanakan mungkin dengan cara online juga, dengan mungkin menurut saya di era digital saat ini tidak menutup kemungkinan untuk jalannya program kerja terhambat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika masa kuliah online masih berjalan, bagaimana dengan program kerja yang akan dijalankan? Jadi menurut saya pun jika saya terpilih menjadi seorang pemimpin nantinya, saya pastinya akan berdiskusi dulu dengan anggota saya, kira-kira bagaimana, apa yang harus kita lakukan gitu. Tetapi dari saya pribadi, menurut saya walaupun kita masih beraktivitas di rumah gitu, dengan produktif di rumah, itu bukan menjadi masalah ya. Jadi semua itu bisa dirundingkan, bisa dibicarakan sesama anggota. Tentunya tujuannya untuk membangun koordinasi yang lebih aktif lagi gitu, walaupun kita sedang berada di rumah gitu. Itu bukan menjadi suatu hal yang sulit untuk menjalankan program kerja kita gitu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, sesi kedua debat kali ini akan mengambil pertanyaan yang diberikan audiens. Dipersilakan kepada audiens yang ingin bertanya, harap ketik nama terlebih dahulu. Lalu, untuk pertanyaan akan diarahkan kepada kedua calon dan diharapkan untuk tim sukses dilarang untuk memberi pertanyaan. Dipersilakan untuk audiens yang ingin bertanya. Jumlah maksimal pertanyaan untuk sesi ini adalah 3 pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kepada saudara Muhammad Nur Fikri dipersilakan untuk bertanya.
kepada Saudara Nur Fikri, kami persilakan untuk bertanya. Pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda lakukan jika kebijakan yang Anda keluarkan banyak ditentang oleh anggota sendiri? Dipersilakan kepada calon nomor urut 1, Saudara Junior Agnes Pangaribuan, untuk menjawab pertanyaan yang diberikan audiens. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang Anda lakukan jika kebijakan yang Anda keluarkan banyak ditentang oleh anggota sendiri? Jadi saya akan lebih demokratis lagi gitu ya. Bagaimana bersikap seolah-olah masukan dari anggota saya itu perlu disaring lagi gitu. Kalaupun memang kebijakan saya kurang tepat untuk anggota, saya akan mengadakan evaluasi lagi kepada seluruh anggota dan kita akan memilih kira-kira yang mana yang akan kita perbaiki lagi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Junior Agnes Pangaribuan. Dipersilakan kepada calon nomor urut 2, Saudara Febrian Ananda, untuk menjawab pertanyaan yang sama. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Kak Fikri. Jika kebijakan yang saya buat ditentang oleh para anggota saya? Saya tidak akan lupa dengan visi saya, yaitu mewujudkan Himada sebagai wadah yang menampung aspirasi, ide, dan juga gagasan. Sebelum saya menerapkannya, visi saya kepada orang lain, ada baiknya saya terapkan terlebih dahulu kepada anggota-anggota saya nanti. Apabila statement saya tidak dapat diterima, maka saya akan menampung aspirasi atau gagasan daripada anggota saya terlebih dahulu, sehingga saya lebih tahu manakah kebijakan yang harus diganti dan manakah kebijakan yang harus diubah. Dengan demikian, saya akan mendapatkan keputusan bersama antara saya dan anggota-anggota saya dengan kebijakan yang dibuat atas dasar pemikiran bersama, bukan hanya atas dasar pemikiran saya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Febrian Ananda. Untuk pertanyaan kedua, dipersilakan kembali untuk audiens yang ingin bertanya. Baik, kepada Saudara Roberto Zetaro Moraka, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya untuk diberikan kepada saya untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah mengenai dengan bagaimana sikap kita sebagai seorang pemimpin ketika pada saat, saya ambil contoh pada saat ini, masa pandemi ini, kita tahu bersama pastinya ada banyak mahasiswa ekonomi, lebih khusus mungkin kita bicara ke akuntansi, yang pastinya mengalami yang namanya permasalahan perekonomian, gitu kan. Yang akhirnya berakibat fatal pada pendapatan orang tua, dan juga mungkin kalau mereka masih kerja ya pendapatan mereka. Yang bisa dibilang ketika pendapatan mereka nggak ada, yang nantinya itu juga kan pengaruh terhadap pembayaran biaya kuliah. Mungkin di sini yang mau saya tanyakan, ketika teman-teman nanti ataupun sebenarnya pada saat ini ketika menjadi seorang pemimpin dan melihat anggota seperti itu, apa langkah, apa keputusan yang akan kalian lakukan ketika melihat teman-teman kalian terjadi musibah yang seperti itu? Mereka nggak bisa bayar kuliah, apa yang akan kalian lakukan supaya mereka bisa tetap berkuliah dan bisa meringankan beban mereka lah.
dipersilakan kepada calon nomor urut 2, Saudara Febrian Ananda, untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh audiens. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana sikap saya dalam menanggapi mahasiswa yang mendapatkan permasalahan perekonomian dalam membayar perkuliahan? Pertama, saya akan melakukan diskusi terlebih dahulu kepada pihak keuangan, mungkin daripada TU Unsada. Lalu yang kedua, saya akan mendata manakah mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan dampak daripada permasalahan ekonomi semasa pandemi corona saat ini. Yang kedua, saya akan melakukan open donasi kepada seluruh mahasiswa akuntansi Unsada dan juga mungkin bisa Fakultas Ekonomi, dan saya akan memberikan dana tersebut, dana yang sudah didapat daripada mahasiswa untuk diberikan dalam bentuk uang untuk bisa mereka membayar setidaknya UKT untuk membayar perkuliahan. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, terima kasih Saudara Febrian Ananda. Selanjutnya dipersilakan kepada calon nomor urut 1, Saudari Junior Agnes Pangaribuan, untuk menjawab pertanyaan yang sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin itu sesuatu yang sensitif ya, karena berkaitan dengan keuangan. Tetapi tindakan saya sebagai seorang pemimpin ketika saya terpilih, ya, terus mengalami hal demikian, mungkin saya akan mengajak anggota saya dulu untuk berdiskusi kira-kira kegiatan apa yang harus kita lakukan untuk membantu teman kita yang berkebutuhan gitu tentang ekonomi. Setelah itu mungkin saya dan beberapa teman akan berbicara kepada dekan ya, karena mau tidak mau karena ini masalah keuangan dan menyangkut kuliah, jadi kita harus berbicara kepada dekan yang menurut saya itu adalah jajaran yang paling tinggi di fakultas ya. Jadi akan berbicara dulu, sharing kira-kira bagaimana solusi supaya hal ini dapat berangsur dengan baik. Setelah itu mungkin ada solusi dari dekan, dan pastinya kita akan tetap membantu teman kita yang membutuhkan itu dengan cara ya seperti yang Rian bilang gitu ya, open donasi gitu. Mau tidak mau kita harus membantu supaya melonggarkan keuangan teman kita tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Junior Agnes Pangaribuan. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, dipersilakan kembali kepada audiens yang ingin bertanya. Baik, kepada Vika Alif Tatamami, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Sebelumnya, saya mau tanya kepada kedua calon. Berhubung lagi masa pandemi seperti ini, yang kalian tahu itu kan program kerja Himada itu sangat banyak. Nah, bagaimana caranya kalian memilah apa yang penting dan harus kalian lakukan, dan strategi kalian bila kemungkinan nanti kuliah tetap akan berjalan offline? Terima kasih. Dipersilakan kepada calon nomor urut 1, Saudari Junior Agnes Pangaribuan, untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh audiens. Bagaimana kita memilih program kerja yang akan terrealisasikan lebih dahulu gitu ya. Jadi menurut saya ya seperti mungkin saya akan memilih dulu program kerja yang bisa dilakukan dengan online dulu gitu. Jadi mungkin ada nanti kita nggak tahu sampai kapan kita akan kuliah online ini gitu kan. Mungkin entah akhir tahun atau tahun depan. Tetapi yang saya tahu program kerja Himada itu ada accounting gathering, dan itu dijalankan di luar kampus gitu ya. Dan itu menurut saya juga kalau dilakukan secara online dilakukan secara online juga kurang efektif gitu. Memang harusnya dilakukan secara offline gitu. Jadi saya akan memilih dulu kira-kira program kerja yang mana ya yang akan terlaksana dulu dengan cara online gitu. Untuk accounting gathering mungkin itu akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dari kampus. Ketika kita udah bisa beroperasi di kampus, ya mungkin bisa gitu. Makasih.
Baik, terima kasih kepada Saudari Junior Agnes Pangaribuan. Selanjutnya dipersilakan kepada calon nomor urut 2, Saudara Febrian Ananda untuk menjawab pertanyaan yang sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana dengan proker jika pandemi berkelanjutan dan bagaimana strategi cara saya memilah program kerja? Pertama, saya akan memilih manakah program kerja yang bisa dilaksanakan secara online. Setelah itu, jika masih berkepanjangan ataupun masih tidak bisa dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan untuk saya untuk membuat program kerja yang baru sesuai dengan visi saya. Dan juga jika adanya kuliah tetap berjalan seperti biasa, tetap saya akan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Mengutamakan terlebih dahulu kesehatan pada mahasiswa, lalu program kerja baru bisa dilaksanakan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Febrian Ananda. Sebelum mengakhiri sesi kedua, kami persilakan kepada para calon ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2020-2021 untuk saling mengajukan pertanyaan. Dimulai dari calon nomor urut 2, Saudara Febrian Ananda silakan memberi pertanyaan untuk calon nomor urut 1, Saudara Junior Agnes Pangaribuan. Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan kepada Junior Agnes adalah, di poin pertama pada misi Anda terdapat meningkatkan kualitas pribadi dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan amanah. Di poin ketiga Anda yaitu menjalin hubungan antara aktivis kampus, alumni, dan juga dosen. Di masa pandemi dunia seperti COVID-19, pasti akan cukup susah untuk berinteraksi satu sama lain karena dianjurkannya physical distancing. Lalu kira-kira bagaimana upaya Anda untuk mencapai misi Anda dan meningkatkan misi Anda lebih baik lagi? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kepada calon nomor urut 1, Saudari Junior Agnes Pangaribuan, jika ingin menanggapi waktu 90 menit dari sekarang. Bagaimana meningkatkan kualitas pribadi di masa pandemi ini? Di masa pandemi ini tentunya kita memang banyak sekali berkegiatan di rumah saja. Itu pun kadang menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan, ya nggak sih? Karena kita aja suka malas-malasan gitu kalau misalkan dikasih tugas sama dosen gitu kan. Belum tentu hari itu juga kita kerjakan gitu. Tapi menurut saya itu bukan menjadi suatu masalah gitu ya. Walaupun masa pandemi ini kita tetap harus produktif dengan tugas dan tanggung jawab kita gitu, tidak boleh ditinggalkan. Contohnya mungkin nanti kita akan mengadakan rapat gitu, mau tidak mau rapat itu harus terlaksana gitu. Zaman pun sudah semakin canggih gitu, sudah banyak aplikasi atau media yang dapat membantu kita untuk saling berkomunikasi gitu. Dan tentunya di sini misi saya adalah memelihara hubungan yang harmonis gitu. Jadi ya mau tidak mau kita harus saling terus berkomunikasi agar hubungan kita semakin erat gitu, maupun dengan dosen maupun dengan sesama mahasiswa gitu. Jadi walaupun kita lebih banyak berkegiatan di rumah, tetapi kita tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawab kita. Di situ juga untuk melatih kedisiplinan kita untuk tetap bertanggung jawab atas dengan tugas kita gitu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kepada calon nomor urut 2, Saudara Febrian Ananda, jika ingin kembali menanggapi dalam waktu 90 detik. Baik, saya setuju dengan perkataan Anda, yaitu di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap produktif dalam menjalankan tugas dan juga tanggung jawab. Tetapi yang Anda berikan hanyalah suatu pernyataan. Anda tidak memberikan suatu solusi bagaimana cara memberikan yang terbaik. Misal ada anggota Anda yang bermalas-malasan seperti yang Anda bilang tadi, Anda tidak memberikan solusinya bagaimana dan juga rumusan masalahnya seperti apa. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan kepada pertanyaan kedua. Kepada calon nomor urut 1, Saudara Junior Agnes Pangaribuan, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 2, Saudara Febrian Ananda.
Iya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan bertanya mengenai keanggotaan yang ada di himpunan gitu ya. Sewaktu-waktu kita mengadakan rapat atau diskusi gitu, pasti kita sebagai pemimpin mempunyai aspirasi tersendiri dong. Bagaimana kita ingin juga didengar oleh anggota kita, walaupun sebenarnya masukan kita itu belum tentu uh, belum tentu disetujui oleh anggota yang lain gitu. Tetapi bagaimana jika terjadi mungkin ada beberapa anggota yang tidak setuju dengan masukan Anda tersebut gitu. Bagaimana solusi Anda untuk supaya kebijakan itu dapat dikeluarkan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kepada calon nomor urut 2, Saudara Febrian Ananda, untuk menanggapi dalam waktu 9 detik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Junior Agnes. Pertanyaannya hampir sama seperti yang ditanyakan oleh Kak Fikri tadi ya. Bagaimana sikap saya jika ada anggota saya yang tidak setuju atas pernyataan saya? Jawaban saya juga tetap sama, yaitu saya tidak lupa dengan visi saya, yaitu menampung aspirasi, ide, dan juga gagasan. Sebelum saya melakukannya kepada mahasiswa lain, ada baiknya saya melakukannya terlebih dahulu kepada anggota-anggota saya. Pada saat rapat, apabila ada anggota saya tidak setuju, saya akan menanyakan bagaimana ide dia terlebih dahulu. Jika sudah diberikan, maka saya akan buat opsi, manakah kebijakan atau manakah yang lebih baik dan memberikan feedback yang lebih baik untuk acara atau program kerja yang akan saya laksanakan. Dengan cara seperti itu, kita akan lebih tahu manakah yang lebih baik gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Silakan kepada calon nomor urut 1, Saudari Junior Agnes Pangaribuan, jika ingin kembali menanggapi dalam waktu 90 detik. Iya, terima kasih atas waktunya. Saya setuju dengan apa yang Febrian Ananda bilang. Jadi, kita sebagai pemimpin memang harus mensaring dulu masukan-masukan dari setiap anggota kita gitu. Karena di dalam suatu organisasi yang kalian tahu, kalian juga pasti mungkin pernah menjadi bagian dalam organisasi. Jadi sangat sulit menyatukan banyak pikiran dengan banyak kepala gitu. Jadi dengan banyak kepala tersebutlah kita dapat menjadikan satu kebijakan yang sangat baik gitu. Jadi memang seperti yang Rian bilang tadi bahwa semua itu harus ditampung dulu, baru kita bisa pilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kita tiba pada sesi terakhir debat ini. Dipersilakan kepada kedua calon ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi untuk memberikan pernyataan penutup dalam debat kali ini dalam waktu 60 detik. Dimulai dari Saudara Junior Agnes Pangaribuan dalam waktu 60 detik. Terima kasih atas waktunya. Di sini pernyataan penutup, saya cuma ingin memberitahu bahwa saya mempunyai slogan, yaitu bersama kita jadikan mahasiswa akuntansi yang balance, bertanggung jawab, aktif, luar biasa, aspiratif, nyata, cekatan, efektif, dan efisien. Dan juga walaupun saya dan Rian mempunyai nomor urut masing-masing gitu, jadi saya mohon gunakan hak pilih kalian dengan sebaik-baik mungkin gitu. Siapapun yang terpilih nanti, saya yakin saya dan Rian mempunyai tujuan yang sama, mempunyai tujuan yang baik untuk menjadikan himpunan akuntansi Unsada menjadi yang lebih baik lagi. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih, terima kasih. Baiklah, dilanjutkan oleh Saudara Febrian Ananda dalam waktu 60 detik. Terima kasih. Closing statement dari saya, melalui debat kali ini mungkin ada beberapa perbedaan pendapat antara saya dan Junior Agnes, tapi saya yakin seperti yang Agnes bilang tadi, tujuan kami sama, yaitu ingin memajukan nama baik Unsada Himada, bukan hanya antar lingkungan kampus, bahkan antar universitas. Dan jika saya terpilih nanti menjadi ketua Himada, saya akan sebisa mungkin menepati
visi misi saya berdasarkan ide dan aspirasi daripada mahasiswa sekalian. Dan saya berharap siapapun nanti yang akan menjadi Ketua Himada tahun 2020-2021, semoga kita akan tetap saling bekerja sama dan juga saling mensupport satu sama lain ke depannya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua calon Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2020-2021. Saya moderator, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata serta penyampaian yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih sebelumnya kepada Rina selaku moderator acara hari ini. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah terlampaui. Tiba saatnya pada rangkaian acara terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara memohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.